saya menyebutkan, teman-teman mengikuti gitu ya. Kita mulai ya. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I. I. Oke, sampai sini kan udah bisa ya teman-teman ya. Kita kembali ke zaman-zaman dulu TK ya. Oke, sekarang udah mulai beda. Yang warna merah ini yang cukup berbeda. Yaitu bacanya bukan J, tetapi Yot. Silakan, Yot. Iot. Ya. Jadi Yot. huruf J nanti dia terbaca seperti huruf Y. Ya, ingat-ingat ya. J seperti huruf Y. Lalu K, K, L, K, L, M, M, N, N, O, O, P. P, Nah, ini bacanya bukan Q, tapi Q. Q, Q. Q, Seperti ini ya. Q. Punya tapi pakai bukan Q. Sebetulnya ini hanya apa ya namanya istilahnya ya. Fonetik atau apa ya. Jadi ini hanya cara penulisan pembacaannya aja ya. Tapi sebetulnya dia ini jarang ya. Maksudnya kata yang berawalan huruf Q itu mungkin jarang banget sih kayak gitu ya. Jadi secara pembacaan sama kayak huruf Q, mungkin kayak bahasa Indonesia gitu ya. Q gitu ya. Nah, kemudian ini agak-agak ini ya, tricky ini ya. Coba dibaca R. R. Bukan R seperti Spanyol, R, tapi R. Jadi ini letaknya ada di bagian tenggorokan ya. Mirip seperti Perancis ya kalau teman-teman belajar Perancis. Tetapi memang tidak terlalu pusing, tidak harus pusing dulu sekarang ya. Nggak apa-apa. Karena sebetulnya huruf R ini ada dua cara pengucapannya, nanti kita akan belajar setelah ini ya. Ada R yang dibaca mudah, ada yang agak susah gitu lah istilahnya. Selanjutnya S, T, U. Nah, yang huruf V ini dibaca seperti huruf F ya. Jadi ini VAU. Terus kalau yang huruf W ini dibacanya seperti huruf V dalam bahasa Inggris ya. Jadi V. Jadi V. Genau. V. Kemudian ada X. Kemudian ada Y. Oke. Lalu ada yang terakhir Z. Ini tulisannya ya. Y. Kemudian ada Z. Nah, yang sering terkecoh biasanya orang-orang adalah membaca huruf Z ini tetap Z, padahal sebetulnya bukan. Harusnya Z ya. Ya. Kalau teman-teman yang beragama Islam mungkin tahu huruf ta ya. Alif, ba, ta. Jadi mirip seperti itu ya. Lidahnya digigit ya. Set ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Baru segini doang gitu ya. Nah, kita nambah lagi sekarang beberapa karakter yang unik. Nah, karakter uniknya apa? Kita namakan umlaut. Jadi kita punya 3 huruf vokal, semuanya ada titiknya. Itu namanya umlaut. A umlaut, U umlaut, dan O umlaut. Umlaut ini juga kita akan temui di beberapa bahasa ya, misalnya Mandarin, ada juga bahasa Turki, ada bahasa Hungaria juga pakai umlaut. Tapi pengucapannya memang lumayan unik ya. Kalau untuk huruf A umlaut itu diucapkan seperti kita bilang huruf A dan E secara bersamaan ya. Jadi kita bisa membacanya seperti huruf
bisa dua pengucapan ya, antara dibaca E dan E. Coba bilang E. Ya. Ya. Nah, kalau yang U umlaut itu bacanya seperti kita membaca atau mau bilang U dan E bersamaan. Jadi dibacanya U. Jadi agak monyong ya. Jadi harus monyong. Kalau nggak monyong nggak keluar bunyinya ya. Bukan iu. Oke. Nanti silakan latihan ini ya teman-teman di rumah 3 kali sehari sebaiknya. Semoga cepat paham. Nah, huruf O umlaut itu mirip seperti U umlaut ya. Jadi O dan E. Ya, bacanya gimana? Coba monyongnya. Mana monyongnya? Bukan U ya. Kalau nggak yakin silakan teman-teman pakai sound recorder ya. Nanti direkam aja suara sendirinya, didengerin lagi. Nah, kalau udah bisa O umlaut, harusnya U umlaut juga bisa karena dia menggunakan posisi yang sama ya, mulutnya sama. Oke. Nah, lalu yang huruf seperti huruf B ini namanya SZ teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa berbunyi, tetapi dia baru hanya bisa berbunyi jika ada huruf vokal. Kalau ada vokal. Nah, jadi dia mirip seperti huruf S double ya. Huruf S double. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan seputar alfabet? Gampang kan ya? Insya Allah. Oke, aman ya? Aman. Nah, sekarang kita ketemu huruf J yang tadi ya. Huruf J dalam bahasa Jerman itu dibaca seperti huruf Y. Contohnya, ada yang bisa baca ini? Yuni. Terus? Yake. Ike, terus? Yoshua. Oke, betul ya. Good. Meskipun nama orang tetap dibacanya Yoshua. Ya. Yuni, Yake, Yoshua. Yoshua itu nama Jerman juga sebetulnya ya. Ini artinya ya, bulan Juni, jaket, dan Joshua. Mungkin teman-teman cowok yang suka sepak bola mungkin tahu nama orang pemain sepak bola ya. Joshua Kimmich, tahu? Yang tahu sepak bola tahu biasanya. Nah, ini yang tadi huruf R. Ini bisa dibaca dua ya. Yang pertama tipis atau einfach, R. Lalu yang tebal, nanti setelah ini slide berikutnya. Yang tipis itu terjadi misalnya ketika dia berada di akhir kata. Ya, contohnya di sini die Mutter. Coba dibaca die Mutter. Jadi terkesan dia dibacanya seperti huruf A gitu jadinya ini. Die Mutter. Die Mutter gitu kan. Nah, terus bawahnya ada yang bisa baca? Oda. Lanjutnya? Nah, ingat ya, huruf R-nya juga ada di sini nih. Der Fata. Meskipun beberapa pengajar bahasa Jerman itu tidak terlalu memusingkan pengucapan huruf R, jadi semisal nanti ada pengajar yang bilang dia muter, order, ya nggak masalah ya, jangan disalahkan ya, itu kan buat belajar, buat kalian. Ya, der Vater nggak masalah. Tapi kalau saya biasanya langsung ingin agar bisa terbiasa ya pengucapannya. Lalu ada bawahnya lagi, silakan.
Der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Der Kellner. Der Mm-mm. Kellner. Mm-mm. Terus bawahnya Der Der Lehrer. Lehrer. der Der Lehrer. der Lehrer. Coba der Lehrer. Der Der Lehrer. Lehrer. Oke, good. Jadi Der huruf Lehrer. ini ya teman-teman ya, huruf H ini kalau dia ketemu dengan huruf vokal, maka huruf vokal tersebut dibaca sedikit lebih panjang. Der Lehrer. Der Lehrer. Dan huruf H-nya nggak terbaca teman-teman, jadi Lehrer. Lehrer. Der Lehrer. Ya, Lehrer. Itu artinya pengajar laki-laki. Nah, loh kok di sini ada der, ada di? Ada yang tahu kenapa ini? Maskulin, feminin. Cowok sama cewek. Ah, betul ya. Yang ini di itu yang cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Oh, Ini mbak-mbak ya, feminin. dimuter kan? Ya. Kalau yang der, mas-mas ya, maskulin ya, mas-mas ya. Next, yang tebel sekarang. Nah, yang tebel ini agak repot memang nih. Jadi bacanya seperti ini ya teman-teman. Rot, Rot. hmm, Rot. rot, Rot. lalu Straße, Straße. Straße. Sprechen. Sprechen. Nah, bukan sprechen ya, sprechen. 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 Nah, lalu ada schreiben. Schreiben. Nah, di sini kita tahu bahwa Schreiben. ternyata meskipun dia pengucapannya susah, kalau sudah ketemu sama banyak konsonan kayak gini, maka dia kembali ke R yang awal, yang normal. Ya, jadi R yang aneh ini, yang agak susah ini biasanya akan jelas diucapkan kalau dia berdiri tunggal atau tidak Asimilasi ya. betul ya, tidak terganggu dengan banyak seperti huruf-huruf yang konsonan seperti ini ya. Nah, ini artinya merah, jalan, berbicara, menulis. Oke, sekarang huruf Z gimana nih? Nah, huruf Z dia dibaca seperti huruf TS ya. Buat pemula biasanya ada yang pakai seperti bacanya huruf C. Ya, misalnya apa? Zwei, coba. Zwei. Kemudian Ziel. Bukan Zil ya, Ziel. Ya kayak bahasa Inggris loh ya, chill itu ya, santai, chill. Lalu ada Zul. Bukan col ya, Zul. Nah, kalau belum terbiasa orang bacanya Zwei. Nah, BTW nanti kita belajar habis ini yaitu mengenai huruf diftong ya. Ya, seperti ini. Kalau ada dua vokal, dia dibaca seperti huruf baru ya, atau vokal baru. Ingat-ingat ya, Z bacanya seperti TS, Zwei, Ziel, Zul. Nah, ini tadi yang pertama ada A umlaut ya. Dia dibaca seperti huruf A dan E. Ini belum diganti ya teman-teman, sorry. A dan E secara bersamaan ya. Jadi bacanya bisa dua jenis, bisa E atau E. Yang pertama, später. Coba dibaca. Ingat ya huruf R di belakang tadi, lenyap ya di belakang. Terus yang ini dibaca ergen. Kalau ini dibaca kayak E, kalau ini dibaca kayak E. Nah, kalau ini gimana? Enden. Jadi kalau ada huruf R di belakang kayak gitu, kemudian digabungin huruf N, itu biasanya nggak terlalu jelas ya. Enden. Jadi bisa aja sih enderen gitu ya, tapi kan kayak terkesan medok ya, enderen gitu kan. Endern gitu ya. Ya. Oke. Nice. Terus kalau umlaut tadi sudah kita praktekin.
U, U, sambil melotot matanya ya. U. Nah, ini coba baca. Uber. 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 Ada yang pernah tahu kata Uber alles? Enggak. Mungkin pernah tahu ya. Ini seperti slogan-slogan gitu sih. Sebentar, Slogan ini mesin. keyboardnya. Anak Slogannya mesin. orang Jerman sih ini. Slogan mesin. Über alles. Nah, seperti ini ya. Di atas segalanya teman-teman ya, über alles. Makanya dulu kan Hitler Über kenapa alles. dibenci karena mau membuat Jerman itu berkuasa di dunia. Über alles. Ya, di atas segalanya, semua negara. Lalu yang bawahnya apa? Üben. 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 Mm-mm. Üben. Terus bawahnya lagi? Üben. Uber. Übersetzer. Jadi ada yang kelewat ketika ada huruf S, ya huruf S di Jerman itu bisa dibaca seperti huruf Z. Kapan dibaca seperti huruf Z? Semisal dia berada di awal atau di tengah kata, ya. Jadi seperti ini Übersetzer. Artinya ini ya di atas, kemudian praktis, translator. Makanya kalau teman-teman install harus hari ini targetnya teman-teman di HP-nya sudah harus ada keyboard bahasa Jerman ya, wajib diinstal. Nanti kalau teman-teman buka Google Translate nanti namanya Google Übersetzer, Google Translate. Terus yang umlaut, öffnen, coba. Öffnen. Terus öl. Wörter. Ya, ingat ya. Jadi bukan wo tapi wo. Wörter. Oke. Sampai sini ada yang punya problem? Ya. Oke ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, huruf diftong nih. Ada beberapa huruf diftong ya, yang paling sering muncul itu adalah ini teman-teman ya, 3 ini. Ini sama ini. Yang paling sering ya. Cara bacanya EU itu dibaca oi. EU dibaca oi. Genau. Jadi dibacanya gimana nih? Neun. Bukan neun ya, hati-hati. Terus kalau EI dibacanya ai. Jadi gimana bacanya? Nine. Oke. Terus kalau A umlaut dan U dibacanya oi, sama ya kayak tadi ya yang ini. Gimana bacanya ini? Aufräumen. Lalu kalau ada huruf IE seperti ini, dia dibacanya seperti huruf I panjang. Panjang itu maksudnya dikit aja panjangnya. Ini adalah sieben. Ingat ya, huruf S tadi dibaca seperti Z ya, kalau dia di depan sama di tengah. Sieben. Selanjutnya. Nah, ini yang khas ya. Ada vokal, ada konsonan majemuk seperti ini ya, SCH. Dia dibaca seperti SY sih sebetulnya ya, seperti huruf in ya. SY ya. In dalam kata apa ya? Syarat gitu ya. Contohnya
Shrang, coba dibaca. Shrang. Strong. Shrunk. Strong. Schule. Schule. Terus Schule. Schuhe. Schuhe. Nah, ingat ya, tadi Schuhe. huruf H. Kalau Schuhe. dia Oh, di iya, tengah Z. itu suka dia nggak terbaca ya. Schuhe. 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 Schön. 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 Teman-teman bedain cara bacanya ini sama ini. Nah, yang atas gimana? Schön. Schön. Bawah? Schön. 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 Tapi ini mirip apa ya? Kalau yang atas itu cenderung ada u-nya sebetulnya ya. Schön. 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 Yang terbalik ya. Yang atas artinya tahu? Many ya. Cantik ya. Oh, Kalau yang bawah itu cantik. artinya sudah ya. Cantik. Ya. Sudah. Schön. Schön. Nah, berikutnya ada lagi konsonan majemuk ya, kayak itu huruf CH. Kalau huruf CH itu bacanya tergantung dari huruf vokal yang mendahulunya. Kalau huruf CH sebelumnya ada A, U, dan O, maka dibacanya seperti huruf K dan H. Jadi H. Ya, contohnya apa? Achten dibaca. Achten. 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 Terus bawahnya apa? Noch. Noh. Noch. Bukan notch ya. Noh. Noch. Terus bawahnya? Puh. Oke. Buh. Buch. Buch. Good. Nah, kalau ada CH, sebelumnya ada huruf I dan E dan umlaut, maka dia dibaca seperti huruf S dan H tapi tipis. Jadi seperti S dan H tapi tipis ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Nicht. Ada yang tahu bahasa Jermannya saya? Ich. Ya, seperti itu ya. Ich. Ya. Atau di sini ada nicht. Bukan nicht tapi nicht. T-nya jangan lupa ya, harus ada. Nicht. T-nya mantul gitu, Pak. T-nya mantul. Nicht. Tapi tipis. Mantul. Bukan nicht tapi nicht. Nicht. Terus ada echt. Echt. Bukan S, bukan H, tapi echt. Good. Lalu ada Österreich. Österreich. Kemudian ada Bücher. Ingat huruf R-nya nggak ada kan tadi di belakang. Kemudian Lächeln. Huruf R dan L itu kalau dia digabung sama kayak huruf N ini, maka kayak dia tuh melebur ya. Lächeln. Bukan Lächeln, tapi Lächeln. Biasa kan langsung kalau ada kan? Suaranya hilang. Oke. Halo? Masuk suaranya? Iya. Masuk. Sekarang teman-teman
Coba ada yang mau jadi volunteer baca ini di bawah. Ini saya aja. Oke. Apa tadi? Suaranya nggak punya. Hardani suaranya kecil. Tes. Halo? Iya udah. Iya udah masuk, Ya. Har. Jadi siapa yang Har. mau baca? Halo. Ya, halo. Ya saya Her. Oke, Boleh. silakan Mbak Murni. Halo. Moin. Grüß dich. Halo. Terus? Nah. Bentar. Oke. Grusi. Coba ikutin ya. Grüezi. Enggak dengar, Her. Coba. Grüezi. Suaranya hilang. Halo. Ya. Lanjut. Wait. Oke. Servus. Ulangi saya, Her. Servus. Nah. Salam dari yang digunakan oleh orang. Suaranya hilang. Bawah. Halo. Ya. Dari. Halo. Suaranya mendem. Iya, mendem ya, nggak denger ya. Tes. Masuk, Her. Jelas. Oke, saya matikan aja ya kameranya ya, biar nggak di sini. Iya, Her. Oke, jadi saya ulangi ya. Tadi, ini adalah contoh salam yang digunakan oleh orang Jerman, baik orang Jerman bagian utara, selatan, maupun orang-orang Jerman yang bukan orang Jerman sih, tetangganya ya, seperti Swiss ataupun Austria. Yang paling sering itu biasanya pasti yang ini, halo ya, biasa. Halo. Nah, kalau moin itu dipakai sama orang bagian Hamburg ya. Kemudian ada Grüß dich. Nah, Grüß dich ini juga sering digunakan, tapi biasanya banyak dipakai di bagian Austria ya. Lalu ada halo. Jadi nadanya halo. Terus ada juga nah itu sebetulnya kayak halo tapi nanyain kabar gitu loh. Jadi kayak jadi sekaligus sepaket itu ya. Sekaligus nanyain kabar. Ya. Grüezi, salam, servus. Grüezi, servus. Oke. Next. Nah, ini adalah perpisahan. Kalau tadi kan salam ya, kalau ini perpisahan. Kita bisa pakai. Ada yang mau membaca? Volunteer? Anyone? Saya mungkin. Boleh, silakan, Hengki. Schöne Träume. Coba, schöne Träume. Oke, good. Mimpi indah ya, gitu ya. Selanjutnya, next. Tschüss. Ya, tschüss atau tschüss sama aja. Schlaf gut. Oke. Auf Wiedersehen. Ya, coba ulangi ya. Auf Wiedersehen. Ingat teman-teman, kata Auf Wiedersehen ini sebetulnya Wiedersehen itu berasal dari dua kata yang berbeda.
Ada wieder, artinya adalah again. Kemudian ada sehen, itu artinya adalah melihat. Kalau kayak gini, teman-teman membacanya kalau bisa dipisah ya. Auf Wiedersehen gitu ya. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ingat tadi kenapa kok ada Auf A? Karena ada Wiedersehen. R-nya teman-teman ya. Auf Wiedersehen. Auf Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Yeah, good. Terus bawahnya Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Auf Wiederhören. Wiederhören. Auf Auf Wiederhören. Wiederhören. Oke. Terus terakhir apa Mas bacanya? Mach gut. Nah, tadi ingat ya, bacanya apa? Mach. CH? Mach gut. Max Mach good. gut. Mach Mach gut. gut. Max good. Heeh. Mach gut. Mach gut. Mach Nah, gut. huruf S ini yang ada komanya atas atau apostrof itu sebetulnya berasal dari kata mach es gut gitu ya. Mach es gut gitu ya. Nah, jadi disingkat nggak masalah ya. Max good. Mach gut. Good. Terus ada lagi nggak yang perpisahan? Ada. Ini yang sering ya. Sekarang siapa yang mau nyoba volunteer? Yang belum? Jadi udah cewek, cowok, cewek lagi deh. Coba siap? Ardila, mungkin. Silakan. Di unmute silakan. Bis gleich. Ah, good. Bis gleich. Bis nachher. Nah, sekalian aja ya. Sekalian kamu baca seolah-olah itu dipakai langsung ya. Bis gleich ya. Bis nachher. Bis gleich. Hmm. Bis nachher. Hmm. Bis dann. Hmm. Bis später. Nah, huruf A umum tadi kayak dibaca später. Bis später. Bis später. Terus Bis dahin. bis dahin. Bis dahin. Oke. Terus Chance. Wochenende. Chance. coba diikuti ya. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ya. Wochenende atau Wochenende. Jadi ini sama kayak tadi ya, Auf Wiedersehen tadi. Jadi ini berasal dari dua kata, Wochen dan Ende ya. Wochen artinya minggu, Ende artinya akhir ya. Berarti have a nice weekend gitu maksudnya ini. Oke. Sehr good. Nah, kita sekarang punya namanya Kennenlernen ya, atau perkenalan diri. Kita butuh 2 orang nih volunteer, yang satu yang kiri, satu kanan. Tadi yang belum siapa? Cung. Kalau nggak ada kita tunjuk ya. Ini saya Her. Heras yang bagian kiri, yang kanan siapa? Boleh. Saya boleh, Her. Elisa, Elizabeth. Nah ini yang titik-titik ini silahkan diisi nama ya nanti ya. Oke. Nah, coba. Halo, wie geht's? Super, danke. Und dir? Mir geht's gut. Wie heißt du? Ich heiße Heraska. Und du? Auf Wiedersehen. Tschüss. Nah, sebetulnya ini secara percakapan agak ini ya, agak lucu ya. Harusnya ini tadi yang menjawab Mir geht's gut tadi dari Heras ya. Oke, jadi artinya ini. Halo, wie geht's? Bagaimana kabarmu? Super. Ingat ya, bukan super ya, super. Super, danke. Thank you. Kenapa ditanyain kabar terima kasih? Kenapa teman-teman?
kok nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu suka kalau nanyain kabar, dia kebanyakan terima kasih. Kayak bahasa Inggris kan sama, I'm fine, thanks gitu. Nah, itu budaya mereka. Jadi kalau ada orang yang bertanya kabar itu berarti orangnya perhatian ya. Dan sebagai imbal baliknya kita ngasih terima kasih. Gitu ya. Coba teman-teman sekarang berapa kali dalam sepekan ditanyain kabarnya sama temannya atau sama orang lain? Mungkin bisa hitung jari ya. Kalau orang sana, dikit-dikit tuh kabarnya gimana? Halo, wie geht's bro gitu. Nah, terus ada und dir dan kamu, mir geht's gut, saya juga baik gitu ya. Kemudian wie heißt du, itu artinya adalah siapa namamu. Ya, ich heiße, nama saya titik-titik. Misalnya tadi Heras, ich heiße Heras, und du? Nah, harusnya setelah ini tadi ada jawabannya kan, dan kamu ich heiße Elisabeth gitu ya. Terus auf Wiedersehen, selamat jalan, tschüss, dah kayak gitu. Nih kalau misalkan ditulis, layarnya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Her. Oke, saya ulangi ya. Silakan diikuti saya ya. Servus, guten Tag. Servus. Servus. Servus, guten Tag. Guten Tag. Servus, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Servus, guten Tag. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Super, danke. Super, danke. Danke. Und dir? Super, danke. Und dir? Mir geht's gut. Mir geht's geht's gut. Mhm. Mir geht's gut. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Wie Thomas. heißt Wie heiße Thomas. Thomas. Ich heiße Thomas. Und du? du? Ich heiße Hans. Ich heiße Hans. Hans. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Oke, teman-teman tadi ada yang mengucapkannya kurang tepat ya. Nih. Kalau ada huruf SS ya atau SZ seperti ini. Kalau ada huruf S double, maka dia dibaca seperti huruf S biasa. Kalau ada huruf S di awal dan di tengah, maka dia dibaca seperti huruf Z. Paham ya? Dan di tengah. Jadi ini huruf S double ini bukan Heise ya, Heise. Ich heiße. Ich Genau. heiße. Nah, kita lihat sekarang artinya sih, kalau misalkan letter luck gimana ya. Nah, ini artinya kalau kita lihat di translate. Jadi hari ini teman-teman sudah bisa menyapa orang, menanya nama orang, menjawab pertanyaan seputar nama, menanyakan kabar, menjawab seputar kabar, dan perpisahan. Oke? Ini teman-teman anggap saja sebagai template dulu ya. Kita belum ngomongin grammar ya. Loh, Her, kok nggak ada grammarnya sih? Nanti dulu, biar nggak pusing ya.